Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل إليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على النبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية وعلى من اتبع الهدى بهداية رب العزة وبعد فيا إخواني رحمكم الله أوصينا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم ونفسي بطاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah salat Jumat pada hari ini, mari kita kuatkan kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan, limpahan, anugerah Allah yang melimpah kepada kita semua sampai saat ini. Kita tidak akan mampu menghitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kelimpahan mata, ayunan tangan, langkahan kaki, hembusan napas, semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 nasihat junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal dan diberi nama lain Jundub bin Junadah. Apa 3 nasihat yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat Mu'adz dan sekaligus nasihat untuk kita semua. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Kalimatnya simpel tapi maknanya dalam. Ketakwaan kita kepada Allah, ketakwaan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagaimana kita maklumi, takwa adalah imtithalu awamirillah wa tinabun nawahi. Bagaimana kita berupaya berikhtiar untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang dirasakan enak, nyaman maupun tidak nyaman, tidak enak. Karena ada perintah yang nyaman, enak, ada perintah-perintah Allah yang tidak enak dirasakan kalau tidak ada iman. Mengeluarkan zakat, infak, sedekah, rezeki yang sudah kita cari keluar keringat tetapi harus dikeluarkan. Kalau tidak ada iman, maka orang
tidak akan mampu mengeluarkan infak sedekah. Itu salah satu perintah Allah yang dirasakan berat. Bangun malam pada saat orang nyenyak tidur. Bangun malam bersimpuh bersujud di hadapan Allah. Padahal kita kurang tidur, tetapi kita bangun di tengah malam untuk menghampiri rahmat barakah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan walaupun berat kita lakukan. Kemudian takwa itu juga menghindarkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang dilarang itu sedang musim, yang dilarang oleh Allah sedang viral, yang dilarang Allah menurut lahiriah menguntungkan. Tetapi kalau memang itu adalah larangan Allah, kita siap mundurnya, kita siap untuk menghindarinya, karena semata-mata hidup kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu digarisbawahi dalam hadis ini, haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Takwa bukan hanya di dalam masjid, tetapi takwa dilakukan setelah kita keluar masjid. Takwa bukan hanya di majelis taklim, tetapi takwa harus dibawa ketika kita bertransaksi, di perjual dan dalam jual beli, di kantor. Takwa bukan hanya pada saat banyak orang, dilihat orang, tetapi takwa harus dilaksanakan pada saat kita sendirian. Tidak ada yang melihat manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena Allah tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Itulah mana takwa yang disebut dengan haqqatul qati, haqqatul qati, takwa yang sebenar-benarnya. Allah menjanjikan, barang siapa orang yang takwa dengan sebenar-benarnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa orang yang takwa dengan sebenar-benarnya, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan jalan keluar, solusi terhadap apapun yang berhadapan dengan dirinya. Allah berikan jalan keluar atas kesulitan-kesulitannya. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak diduga-duga. Karena ada rezeki yang kita hitung, karena kita kerja di kantor, karena kita dagang, tetapi ternyata Allah bisa berikan rezeki yang kita tidak duga, kita tidak sangka. Itulah jaminan dari Allah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nasihat yang pertama yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Yang kedua, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti perbuatan salahmu, ikuti perbuatan maksiatmu, ikuti perbuatan dosamu dengan perbuatan kebaikan, dengan harapan kebaikan itu akan menghapus keburukan kita. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara malaikat dan syaitan. Ada makhluk yang tidak pernah berbuat salah, itulah malaikat. Sekejap mata pun malaikat oleh Allah sudah didesain. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu, tidak punya akal, maka tugasnya hanya mengabdi kepada Allah. Tidak pernah satu detik pun melakukan perbuatan maksiat dan dosa, hanya untuk mengabdi kepada Allah. Yang kedua, ada makhluk yang Allah ciptakan selama-lamanya berbuat dosa dan maksiat.
Itulah yang disebut dengan syaitan. Syaitan tidak pernah ada perasaan pikiran untuk melakukan kebaikan. Karena syaitan sudah yakin betul mendapatkan SK dari Allah, surat keputusan bahwa syaitan itu akan diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah selama-lamanya di neraka. Maka kehidupan syaitan tidak ada kebaikan sedikit pun. Yang tiga, manusia. Manusia ada yang cenderung mendekat kepada malaikat, maka dipastikan dia melakukan kebaikan. Tetapi ketika cenderung mailnya kepada syaitan, maka itulah perbuatan dosa dan maksiat akan dilakukan. Tergantung peperangan kita dengan hawa nafsu kita. Ada yang kalah, ada yang menang. Pada saat ini kita bersimpuh di masjid, kita sedang melawan syaitan, kita sedang melawan hawa nafsu kita, maka kita yang menang. Tapi boleh jadi orang keluar dari masjid, keluar dari majelis taklim, kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan syaitan, maka dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Itulah karakter manusia. Al-insan mahallul khata wan nisyan. Manusia itu punya karakter an-nisyan, lupa, sehingga melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Bukan tidak tahu. Siapa yang tidak tahu bahwa zina itu berdosa? Tidak ada yang tidak tahu. Semua pasti tahu. Siapa yang tidak tahu bahwa mencuri itu dosa? Semua pasti tahu. Tapi karena lupa, dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Al-insan ma'hul khata wan nisyan. Bahwa manusia tempat kesalahan dan lupa, sehingga melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, berapapun besarnya, betapapun banyaknya dosa yang kita lakukan, kata Allah, tidak ada yang bisa melampaui ampunan Allah. Ini menjadi satu pedoman untuk kita. Betapapun besarnya dosa manusia, berapa jumlahnya dosa manusia, hatta dosa yang paling besar, dosa musyrik, menyekutukan Allah. Tetapi kalau dia sadar kembali kepada Allah, kata Allah, mari datang kepada aku. Aku akan mengampunkan setiap orang yang berbuat dosa, sebesar apapun dosa. Allah membukakan pintu taubatnya. Maka Allah mempunyai sifat tawwab. Allah yang mengulang menerima taubat. Kalau hari ini kita berbuat dosa, kemudian besok kita sadar, kemudian taubat, ternyata dengan tidak disadari, lusa kita berbuat dosa lagi, kemudian tobat lagi, silakan kata Allah. Silakan kata Allah. Kata Allah At-Tawwab, Tuhan yang maha menerima tobat berulang-ulang. Karena manusia sering melakukan perbuatan dosa diulang-ulang, maka Allah pun akan mengulang menerima tobat dari hamba-hamba. Karena itu dalam hadis Mu'adz bin Jabal ini, wa'ad bi'is sayyi'at al-hasanah. Ikuti perbuatan dosamu, maksiatmu, kesalahanmu dengan kebaikan. Kenapa? Tamhuha, diharapkan bisa menghapuskan keburukan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya melakukan kebaikan itu akan dipertimbangkan oleh Allah untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kita pernah mengambil hak orang lain. Setelah kita sadar, maka kembalikanlah hak orang lain. Kita pernah menyakiti hati tetangga, dan kita sadar, segera minta maaf. Anak yang pernah melakukan perbuatan menyakitkan kepada orang tuanya, segera datang kepada orang tuanya. Orang yang meninggalkan sholat, segera lakukan qadha sholatnya. Orang yang meninggalkan puasa, lakukan qadha puasanya.
Wa atbi sayyatal hasan. Orang yang baru sadar saya belum menunaikan ibadah haji, padahal saya sudah mampu, saya ada kesempatan, segera lakukan ibadah haji. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena sifat manusia, ada yang melakukan kebaikan, ada keburukan. Ketika melakukan keburukan, segera selesaikan. Ada dua hak. Yang pertama, hak Allah, dosa kita dengan Allah. Meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, itu hak dengan Allah. Ada hak kita dengan kita. Antara suami istri selesaikan. Jangan diselesaikan di persidangan di akhirat. Susah, sulit. Bagaimana caranya? Selesaikan di dunia kalau ada permasalahan. Hubungan antara orang tua dengan anak, antara teman dengan teman, antara tetangga dengan tetangga, antara atasan dengan bawahan, selesaikan. Wa bi'is sayyatal hasanah tamhuha. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, nasihat Rasulullah kepada kita semua. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Rasulullah menggunakan diksi, narasinya bukan muslim tetapi nas. Rasulullah tidak menggunakan kalimat wa khaliqil muslim wa khaliqin nas. Ini prinsip-prinsip dalam Islam. Karena sesungguhnya pergaulan yang baik itu bukan hanya muslim dengan muslim, tetapi lintas etnis, lintas agama, lintas partai, siapapun itu yang namanya manusia tetap harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan seorang Yahudi di Madinah yang dia buta, miskin, tiap pagi di sudut kota Madinah mencari sesuap, nasi, mengemis, tetapi mulutnya memaki, mencaci Rasulullah. Rasulullah datang menghampiri Yahudi yang tidak melihat siapa itu, tidak tahu, tetapi Rasulullah membawa makanan roti, kemudian mengunyahnya dan diberikannya suapan demi suapan kepada si Yahudi itu. Dan itu dilakukan setiap hari. Walaupun dia si Yahudi mencaci, memaki Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, sahabat Abu Bakar bertanya kepada putrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri Rasulullah, "Wahai Aisyah putriku, mungkin ada amalan Rasulullah yang belum pernah aku lakukan, wahai Aisyah. Coba sampaikan apa, wahai Aisyah?" "Ya Abi, wahai ayahku, suamiku Rasulullah SAW setiap pagi sudah biasa membawa makanan, kemudian memberikan suapan demi suapan tuh kepada Yahudi yang ada tuh di sudut kota Madinah. Itu yang dilakukan oleh suamiku, wahai Abi." Maka Sayyidina Abu Bakar ingin melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW. Datanglah Sayyidina Abu Bakar, khalifah pertama sepeninggal Rasulullah, kemudian memberikan makanan kepada Yahudi, ingin seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Maka si Yahudi, "Siapa ini? Siapa ini? Oh, kenapa kamu mengatakan begitu? Beda dengan yang kemarin-kemarin. Yang kemarin-kemarin yang datang kepadaku, tangannya lembut, memberikan suapan dengan lembut, memberikan makanan dengan lembut. Ini beda. Siapa ini?"
Sayyidina Abu Bakar nangis. Wahai Yahudi, sebetulnya yang memberikan suapan kemarin kepadamu adalah Muhammad Rasulullah SAW yang kau caci maki. Itulah Muhammad, sosok Muhammad Rasulullah SAW. Ternyata kelembutan Rasulullah bukan dengan seorang Muslim, tapi dengan seorang Yahudi yang buta dan mencaci maki. Ternyata aku tidak bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, begitu kelembutannya Rasulullah. Maka Yahudi ketika itu meneteskan air mata. Wahai Abu Bakar, aku sadar bagaimana ketinggian akhlak dan kemuliaan akhlak Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu saya menyatakan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin, itulah contoh-contoh yang langsung didemonstrasikan para sahabat. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah. Karena itu kata Rasulullah, khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang namanya manusia punya perasaan. Orang miskin semiskin apapun ada di bawah jembatan, dia punya perasaan, tetap harus dihormati, dihargai. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka dalam ajaran Islam, bagaimana ketinggian akhlak itu menjadi tolok ukur, bukan ilmu, tetapi ukurannya akhlak. Sehingga Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya peran pokoknya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana kita berakhlak dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita berakhlak dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita. Walaupun tetangga itu tidak seagama dengan kita, tetap kita harus melakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang menyayangi makhluk Allah siapapun itu, maka makhluk-makhluk Allah yang di langit akan menyayangi dia. Siapa itu makhluk Allah di langit? Para malaikat akan sayang terhadap orang yang menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi, siapapun itu. 3 nasihat yang sangat penting untuk kita. Mari kita camkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bertakwa, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Yang kedua, ketika kita berbuat salah, segera kita minta ampun kepada Allah atau minta ampun kepada sesama manusia. Dan tutuplah keburukan dengan kebaikan dan perlakukan manusia siapapun dengan akhlak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan inayah, pertolongan, hidayah, petunjuk, sehingga apa yang telah kita dapati ilmu-ilmu dari Allah menjadikan amal dan kita ikhlas dengan amal itu dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وأسوتنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم ونفسي بطاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم والله يعلم ما تصنعون.